Halo, apakah ada orang? Sebentar aja gak apa-apa gak? Wow, lagi ngapain? Kok bisa nonton live aku? Kenapa sedih? Halo, guys, aku bentar doang, gak apa-apa gak? Karena aku mau bercerita tentang kegiatan hari ini dan kemarin. Aku lagi boboan, jadi aku nggak mau kelihatan muka, nggak mau on cam, kayak biar beda dan biar nggak bosen. Aku udah lama tidak menggunakan fitur showroom radio. Aku kan menggunakan dan memanfaatkannya dengan baik. Benul, aku ingin menjadi misterius malam ini. Mana mukanya, karena aku udah tahu bakal banyak banget yang kayak banyak, mana mukanya, tunjukkan wajahmu. Udah aku pasang tuh foto di taksi. Malam idol kabupatenku. Wow, kamu kurang ajar sekali ya. Enggak deng, emang bener tapi enggak deng, gak apa-apa. Lagi ngapain? Kalau boleh tahu aja sih, kalau nggak boleh tahu juga nggak apa-apa. Memulai dari mana ceritanya? Aku jujur aku gak tahu. Coba gimana kalau kalian yang memancing tanningnya di Jepang? Iya enggak ya? Iya deh kayaknya. Aduh, tapi sebenarnya aku sedih banget, tapi aku bakal terdengar pick me banget kalau aku ngomong ini. Jadi bentar, aku pikir-pikir dulu kata-katanya ya, supaya nggak terdengar pick me. Jadi kan di Jepang kan lagi musim panas. Nggak panas banget sih yang kayak yang summer banget, tapi masih panas. Jadi waktu siang tuh masih terik mataharinya. Tapi anaknya tuh anginnya banyak, anginnya tuh kenceng. Jadi nggak keringetan, tapi emang panas. Jadi terkena sinar matahari. Terus aku di sana tuh banyak bawa baju yang sleeveless, yang ketekan. Jadi, tapi aku udah pakai sunscreen, pokoknya udah pakai sunscreen. Dan sebenarnya aku nggak ngerasa aku tanning sih, cuma mungkin terlihatnya seperti, tapi nggak tahu sih. Kalian harus lihat aku langsung, harus lihat di meet and greet. Kresek kuning apa kabar? Kresek kuning Cepio. Kalian udah diceritain ya kresek kuning Cepio? Dapat gak sunscreen ya? Apa sih? Aku nggak cari sunscreen. Aku di Jepang cari lotion yang untuk memutihkan. Yang sebenarnya aku kan punya kan yang krim yang dari Thailand itu, yang apa tuh namanya, krim dari Thailand yang sering aku pakai buat teater. Nah ini tuh ada merek Jepang, dia tuh kayak lotion CC cream gitu, terus ada glitternya. Itu kalau pakai buat teater tuh bagus gitu loh. Aku pernah pinjam punya Cepio, tapi aku mau beli sendiri kan. Sebenarnya sedih banget sih, jadi nggak, kesimpulannya aku nggak dapet. Dan aku sedih banget karena kayak udah ke Jepang tapi pulang dengan tidak memiliki lotion tersebut. Ini bukan buat kayak skincare sih, lebih buat peralatan perform gitu. Ini bukan buat putih, ini biar lebih kayak mengkilap gitu loh. Iya, ini body lotion gitu, biar soalnya ada kayak glitternya dikit, ada shimmernya. Payung beningnya tuh menangkal. Itu bukan, itu lagi gerimis nih. Ada ya banyak yang bertanya-tanya itu di vlog TikTok aku ada
video di mana aku makan sambil jalan sambil pegang payung transparan. Itu bukan lagi panas, emang lagi gerimis, dan itu juga lagi nepi soalnya abis beli payung aku warnanya ungu. Itu aku dibeli, itu kita beli payung, manajer beli payung karena ada beberapa yang gak bawa payung. Terus aku bawa tapi ketinggalan di kamar hotel karena aku gak expect akan hujan gitu. Dapat berapa langkah? Lupa, tapi pernah satu hari 14 ribuan langkah. Nitip aja sama Cepio kan masih Jepang. Hah? Kamu ngantuk kah? Dapat outfit buat MNG? Enggak, oh my god. Aku nggak dapat outfit untuk meet and greet karena padahal aku udah ke Harajuku, tapi aku nggak ngerasa kayak aku mood beli baju. Bahkan kita sempat ke thrift store di Jepang, di Yokohama. Tapi kayak nggak suka untuk meet and greet gitu. Aku cuma beli item-item basic. Jadi gimana ya, aku belum punya baju untuk meet and greet, guys. Kayak aku mau yang simple aja deh. Thrifting soalnya tuh nggak thriftingnya tuh kayak apa ya, kayak baju-baju kayak cardigan, jumpsuit yang sebenarnya basic gitu loh, dan aku cuma beli item-item yang belum aku punya biar bisa di mix and match. Nggak, aku di Jepang gacha cuma bukan gacha sih sebenarnya, tuh lebih ke main claw machine sih, yang mau Fusan itu. Tapi kayak pengen pakai celana panjang. Aku nggak pernah meet and greet pakai celana panjang. Kenapa ya, kayak di otak aku meet and greet itu selalu pakai rok. Tapi entah apapun model ya. Pakai apa ya? Nanti deh aku lihat-lihat dulu. Minimal recreate look apa. Oh iya, aku udah punya info untuk STS, guys. Tapi pertama aku minta maaf dulu kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi kalian. Mungkin ada beberapa yang tidak sesuai. Aku sudah benar-benar mengusahakan yang terbaik, yang win-win solution untuk semuanya. Tapi karena JKT jadwalnya padat dan ternyata dari jauh-jauh hari itu udah kelihatan ada jadwal apa gitu. Jadi aku, tapi ini YTTA aja ya. Yang nonton showroom aja ya. YNNSA. Aku STS-nya tanggal 29. After meet and greet aku juga udah mikirin kayak gimana ya nanti destinasi loading barangnya gitu kan dari BSD. Tapi aku sudah mengusahakan kayak bisa gak kak di tanggal lain gitu. Tapi ya udah gak bisa, udah antara pilihannya tuh tadinya tanggal 26, tapi kan 26 aku cek Ica sampai sesi 2 aja udah malam kan. Aku mikir tanggal 26 deh gitu, bisa gak, tapi ternyata di cek Ica. Nih aku dari tanggal besok tuh, berarti dari tanggal 23 hari Senin aku video call. 24 itu weekday kan, hari Selasa, kayak gak memungkinkan. Tanggal 25 maafin banget ya, aku juga ingin menangis karena jadwalnya banyak banget guys, aku juga pusing. Bentar aku lihat kalender. Iya, aku juga mikir kayak member kira-kira capek gak ya. Terus aku juga mikirin nanti yang loading barangnya gitu gimana. Soalnya kan itu kan pasti kalian harus stay sampai akhir ya, kan ada pengumuman peringkat sementara juga, kayak gak mungkin destinasi gak ikutan juga buat loading barang gitu gak sih. Soalnya kalau aku lihat ya,
Kayak misalnya kita baru selesai latihan malam di teater, terus besoknya ada STS, itu malamnya tuh udah kayak fanbase udah pada ngerjain gitu. Jadi aku takut kayak di sini sih nggak keburu dan aku sedih. Tapi mau gimana lagi guys, soalnya yang minggu depannya Oktober itu tuh udah ada jadwal, ternyata kita udah disuruh amanin jadwal dan lain-lain, udah akan ada kegiatan lah pokoknya. Bentar ini mana ya, tapi ini YTTA aja ya, YTTA. Duh, mana sih? Nih September 2024. Kan hari Senin. Hari Selasa itu, nah Selasa kan belum tahu. Terus Rabu tanggal 25 aku video call. Tanggal 26 aku Cekica birthday. Tanggal 27 pasti itu udah persiapan untuk meet and greet. Kalau ada mini live pasti kita akan kayak rehearsal. Biasanya sih H-1 ya rehearsal ya. Dan itu pasti gak akan bisa show. Tanggal 28 meet and greet. Tanggal 29 weekend sih, tapi bener-bener H+1 meet and greet banget. Terus minggu depannya udah gak bisa. Emang gitu gimmick gebrakannya nyusahin-nyusahin. Ini bukan aku yang pengen ya tanggal 29 ya. Ini semua keputusan keputusan terakhir bukan di aku. Kalau aku maunya ya minggu depannya, supaya atau enggak sebelum meet and greet tapi yang masih ada waktu gitu loh. Aku tuh nggak apa-apa, kayak aku nggak apa-apa perform abis H+1 meet and greet, tapi kayak kasihan fans aku gitu. Iya, sebenarnya kalian sih yang sad. Iya, aku yang sad ya. Apa ini sudah biasa sepadat ini, tapi aku kayak sedih, takut ngerepotin gitu loh. Soalnya kan kayak banyak banget kan, akhir tahun banyak banget. Mau ada SSK, STS, mana nanti tiba-tiba mau 400 show. Kayak aku ngerasa banyak banget dan aku tuh takut ngerepotin gitu loh. Jadi kayak mending aku info dari jauh-jauh hari. Sebenarnya aku juga nggak tahu ini udah boleh bilang atau belum, tapi kayak aku mending info dari jauh-jauh hari. Sebenarnya kata kakak staffnya last meeting kayak gitu bilangnya, dan udah mau menuju fix. Jadi terakhir diomongin ke aku, dikabarin ke akunya tanggal 29. Tapi kalau misalnya emang ntar ada perubahan dan aku bener-bener cecer kayak udah fix belum, aku akan kabarin secepatnya. Tapi ini terakhir sih ngomongnya kayak gini ya. Maaf banget ya dengan kegiatan JKT yang padat ini. Aku lagi batuk. Nggak batuk sih, bukan yang batuk yang kayak ada dahaknya gitu. Lagi kayak kering dan gatal gitu tenggorokannya. Tapi dari tanggal berapa ya? Baru-baru ini, padahal aku kan lagi mengurangi manis ya. Tapi giliran aku udah mulai kayak mau rencana, mau minum manis gitu, tiba-tiba aku batuk. Kalau show-nya masih rahasia, hehe. Tapi aku kasih tau tanggalnya aja. Ya kalian kayak pernah juga sih, kayak kalian lagi sehat walafiat, tiba-tiba terus kalian ada niat baik untuk mau mengurangi minum manis dan minum air putih aja. Dari kemarin loh, nih, aku dari kemarin pas makan, itu tuh aku selalu pesennya air putih. Sampai kayak aku kemarin makan chicken curry, terus aku nggak lihat ternyata ada teko air dan ada gelas, dan aku telat liatin, jadi aku udah keburu pesen orange juice. Tapi aku baru nyadar, oh ada air putih. Jadi aku bahkan kayak aku bela-belain untuk ngomong, aku tanya apa artinya, gimana caranya ngomong ke staffnya buat di cancel minumannya karena aku mau minum air putih aja. Giliran aku mau beli milk tea, tiba-tiba tenggorokanku gatel banget. Tadi di pesawat kayak rasanya gatel banget tenggorokan aku, dan orang tuh lagi pada hening, aku kayak aku tahan tapi aku minum, jadi gitu.
Terus di Jepang aku beli kali ini aku lebih banyak beli oleh-oleh buat oleh-oleh makanan. Tapi aku nggak beli kayak ramen gitu yang instan, soalnya tahun lalu terakhir aku beli. Makasih untuk giftnya ya. Coklat strawberry gimana rasanya? Sejujurnya aku sebagai pencinta strawberry dan coklat itu perpaduannya enak banget. Aku lebih suka strawberry di dipnya tuh coklatnya yang coklat meleleh dan lumer gitu loh. Soalnya kalau misalnya coklat yang biasa, yang Ichigo Choco Ichigo gitu, itu coklatnya udah beku, yang udah kayak kebentuk sama strawberry-nya. Guys, jangan salahin aku ya tentang STS ini, bukan salah aku. Maaf ya. Gomenasai. Gak apa-apa kalau berhalangan hadir, gak apa-apa kok. Soalnya kayak aku ngerti banget. Pas pertama kali aku denger tanggal 29, aku tahu banget pasti banyak banget yang gak setuju dan yang menentang gitu. Aku pun iya. Karena itu susah banget jadinya. Jangan dejobu, aku masih kayak merasa keselnya kayak karena there's nothing I can do gitu loh, kayak ya emang jadwalnya. Kamu nyobain mochi daifuku gak? Enggak, aku sedih banget. Padahal kemarin pas di Asakusa, itu tuh kan di Asakusa tuh kan pertama kali ya aku ke Asakusa ya. Terus tuh banyak jajanan, banyak Ichigo, daifuku, terus ada kayak tanghulu, ada ice cream. Tapi kemarin aku gak ketemu mochi daifuku yang isinya coklat sama strawberry. Kebanyakan red bean, aku gak suka. Terus kemarin aku makan es krim. Terus tadi di pesawat juga dikasih es krim, padahal aku lagi batuk ya, emang bener-bener. Tapi aku gak bisa menolak karena es krim. Red bean tuh kacang merah, iya. Aku gak suka red bean, rasanya kacang. Karena es krim Jepang tuh enak, es krim vanilanya tuh rasa susu banget, I love it. Masa emang iya guys, aku makin tipis. Udah sejauh ini udah 2 orang sih yang bilang aku kurusan. Pertama mami aku, yang kedua kemarin Cige. Tapi aku gak ngerasa, tapi I don't know if it's a good thing or a bad thing. Tapi emangnya aku kurusan ya? Aku gak mau kurus-kurus sih. Tipis. Oh iya, Ci kaos SSJC aku udah sampai FYI. Iya, aku juga tadi lihat di timeline banyak yang sudah mendapatkan. Semoga nanti pas kita yang join Cekica birthday aku, semoga bisa kembaran ya. Atau pas datang ke STS aku, semoga verif, semoga bisa, semoga tidak berhalangan. Pipinya makin gemes, tapi iya sih, tapi kayak aku kayak badannya gitu loh, kayak tangannya. Tapi iya sih, aku ngerasa sih. Tapi aku gak suka, maunya ditambahin dikit. Ya aku doain semoga verif ya. Aku gak sabar bertemu sama kalian.
Siapa yang nanti ketemu di meet and greet sama two shot sama aku? Nanti kita ketemu ya, kamu dandan yang cakep ya. Supaya nanti kita two shot dan meet and greetnya seru dan asyik. Ya enggak? Kemarin aku ke Donki kan. Ke Donki yang di Ginza. Terus beli kuromi, beli coklat. Skip dulu, apa maksudnya? Kalian tahu ini gak sih kalian tuh tahu cerita si Cepio yang ngilangin kresek itu gak sih? Ngilangin ketinggalan. Oh, Cepio belum cerita ya? Aku pikir Cepio udah cerita. Coba aku cerita dulu, coba aku tanya dulu ya, dia boleh diceritain atau enggak. Wait. Aku udah lama nggak buka line di iPad. Ini aku showroomnya pakai HP. Tapi aku mau chat Cepio dulu. Coba aku call ya, diangkat ya. Halo. Cepio, aku lagi live Cepio. Cepio, aku boleh ceritain tentang kamu ketinggalan belanjaan gak? Itu sebenarnya aku udah ceritain. Oh, udah ceritain. Oh, di sini tadi aku tanya udah pada tahu belum cerita kresek Cepio, terus pada belum tahu. Boleh gak aku ceritain? Boleh banget. Oke. Aku live dulu ya sahabat. Oke, selamat live sahabat. Besok kita bareng ya. Iya, kita besok bertemu lagi ya. Bye-bye. Bye-bye. 3, 2, 1. Jadi cerita gini guys. Kan kita kan habis pulang dari Donki. Terus kita tuh kayak sempet berdiri, kayak duduk lama gitu di depan. Karena kita nunggu semuanya ngumpul dan selesai dulu. Habis itu kita kan ngobrol segala macam, aku ngitung koin, bla 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 bla. Terus kan kita mau pulang, tapi karena kita bawa belanjaan dan bawa koper dan capek, itu jadi tuh setiap ke Jepang JKT selalu beli koper karena koper JKT selalu kurang. Jadi setiap ke Jepang JKT selalu beli koper. Jadi belanjaan aku taruh di koper kan. Terus karena kita bawa koper, jadi kita harus naik taksi untuk ke hotel. Karena akan boncos banget kalau misalnya jalan kaki bawa koper. Habis itu kita akhirnya aku, Cepio, Ella, sama satu kakak manajer, kita akhirnya dapet taksi, terus kita duluan kan. Habis itu dia tuh, si Cepio ternyata lupa dia tuh bawa atau enggak kantong kresek dia. Belanjaan dia di Donki dan digantung di payung. Habis itu kita naik taksi kan. Terus ternyata, pas kita turun, dia tuh belum nyadar, dia tuh di mana kantong kreseknya. Terus udah gitu kita ke ke Konbini. Habis itu kita beli barang blablabla. Si bapak pas mau otw pulang, jalan pulang, dia baru nyadar, lah belanjaan dia mana sama payungnya. Habis itu dia kayak, itu geger banget sumpah. Membuat geger. Akhirnya kayak telepon, kayak kita ke semua kamar. Kayak ada yang lihat kantong kreseknya Cepio enggak, gini-gini kan. Sampai kepikiran buat balik lagi ke Donki buat lihat apakah itu ketinggalan atau enggak di sana. Tapi ada kakak staff yang terakhir memperhatikan tempat tadi tuh udah nggak ada, semua barang tuh udah kosong. Jadi udah pasti kebawa sama member atau sama staff tapi lupa. Pokoknya kayak kita sampai cari nelpon nomor taksi yang tadi kita naikin, terus nanya ke resepsionis gimana cara gitu-gitu tuh. Akhirnya ternyata benar, ternyata ada di taksi. Si Cepio lupa.
Tapi Cepio bilang dia nggak inget sama sekali, dia nggak inget dia bawa kresek ke dalam taksi, dia kayak dihipnotis gitu loh. Itu aneh banget sumpah, aku sampai udah mikir yang aneh-aneh kayak, hah ini kayak ditelan black hole sumpah. Soalnya sebelum itu dia juga ngilangin payung, dia udah totalnya dia udah ngilangin, nggak sih ngilangin satu payung, yang payung yang terakhir kan ketemu kan at the end. Dia udah ketinggalan payung 2 kali. Dan dia bilang dia nggak ada memori sama sekali tentang bawa kresek itu ke dalam taksi. Dia ingetnya dia nggak, kayak langsung kayak kan capek kan, sekali langsung kayak langsung santai gitu. Ya pokoknya intinya ketinggalan di taksi tapi lupa. Dan aku juga nggak ngeh, kita tuh nggak ngeh kan kayak ada lagi gaya. Tapi kan soalnya biasanya taksi tuh pasti kan ngecekin, tapi Cepio tuh duduknya tuh di belakang persis bapak drivernya. Jadi mungkin bapak drivernya tuh nggak yang ngecek sampai kayak detail banget, cuma nengok doang. Di POV dia tuh nggak ada apa-apa, tapi si Cepio kayaknya tuh taruh umbrellanya sama kantong kreseknya tuh di bawah gitu loh, jadi jatuh. Ngerti gak sih? Itu kayak gempar banget. Kita sampai kayak cekin satu-satu masing-masing koper yang dibeli sama JKT di Donki, apakah ada belanjaan Cepio gitu. Iya, jadi bawa badan doang keluar taksi. Tapi sebenarnya belanjaan dia dikit, jadi makanya dia nggak nyadar gitu loh. Karena belanjaannya dikit dan kecil dan dia cuma bawa payung, jadi nggak ngeh. Tapi akhirnya ketemu sih. Bener emang sih Cep. Best Buy di Jepang apa? Aku beli sepatu di Harajuku yang aku pakai di outfit aku yang itu, yang aku pakai kotak-kotak itu, atasan kotak-kotak yang di twin braids yang di kepang 2 itu Best Buy aku di Harajuku belinya. Yang aku bilang di PM, bukan sepatu yang ditutupin emot. Kalau itu sepatu aku, tapi itu emang udah rusak, tapi aku malu. So ada sering yang komen, benerin dong, capek, berisik gitu kan. Ya kayak tutupin aja lah, biar dia nggak komen, biar nggak baik yang komen. Gak males lah kayak, tapi ya siapa yang perhatiin sih, ya udahlah. Ada sepatu yang ini nih, coba aku kasih lihat ya. Aku foto di Asakusa, spotnya katanya itu kayak Jenny juga foto di situ katanya. Yang ini guys, nih. Sumpah ini aneh banget ya, kayak sepatu tapi bagus. Tapi ini aku pakai buat jalan seharian, capek banget sih. Bagus kan? Setuju nih, bagus gak? Ini Best Buy-ku. Berapa digit? Ini murah, 200-an. Makanya aku beli karena murah. Di Harajuku tuh semuanya murah. Pasti di Indonesia ini pasti udah kayak 500-an woy. Terus kualitinya bagus gitu loh, high quality. Aku lupa 200 atau 300 gitu. So aku kayak ada beli kaos kaki koket juga gitu, yang kayak kaos kaki Cepio gitu, buat dipakai sepatu kayak gitu. Terus kan harus tahu, tadi aku pas pulang aku full ungu. Koper gede, koper kecil, sama itu ada tas. Itu karena ungu. Terus Cepio juga kayak gini tapi pink. Terus Mute merah tapi mau ke Harajuku lagi. Iya, karena aku ungu girl. Iya, aku full ungu, Cepio full pink, Mute full merah. Kita tadi foto bareng. Aku mau kasih lihat foto.
Kemarin aku foto pakai kameranya Cepio pas masih di Yokohama, terus kayak hasilnya bagus gitu. Kayak nanti mau aku post di IG juga, tapi outfitnya sama, nggak apa-apa nggak ya? Mana ya? Mana ya? Citomate kudasai. Mana ya? Stop menghilang. Mana ya? Duh, capek ah. Oh, gimana ya? Kok nggak ada sih? Guys, si Baba hilang guys fotonya. Apa aku nggak sengaja ke delete kah? Sebentar. Nggak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Pasti ada. What? Aneh banget. Oh, ada nih. Yang mana ya? Ini. Tapi nggak bisa deh guys. Harus di rotate dulu soalnya. Kalau di showroom nggak bisa auto rotate. Harajuku tuh banyak banget kayak perintilan dan ecek-ecek gitu loh. Aku suka beli perintilan. Aku bahkan beli tempat koin yang Mofusan itu yang aku bilang di PM. Subscribe PM aku dong, supaya tahu keseharian yang aku lakukan. Masa kamu nggak mau tahu sih? Aku sering pap loh di PM. Bukan rongsokan juga bro. Harajuku fashion bro. Udah tapi kok jarang bales sih, jarang jawab Jeci. Aku maunya dijawab Jeciin. Aku juga mau dibales, jangan baca doang, bales dong. Balas dong bang, balas dong bang. Kuping aku agak bindeng. Oh, ini aku udah fotoin juga. Ini di kameranya Ella, tapi dia belum bisa convert. Jadi ini aku foto lewat langsung di kamera dia. Aku juga punya kamera kayak gini, tapi aku nggak tahu waktu itu cara pakai gimana. Emang maaf banget, Inakanoko. Guys, Inakanoko itu artinya anak kampung, itu bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya member ada yang kayak Nora dan kampungan, aku kayak Inakanoko gitu. Balas di X apa di IG? Bebas, tapi aku mau pokoknya ada jawaban. Kampung. Vocab baru gak sih sebenarnya dari pas Magic Hour, syuting Magic Hour udah ada sih vocab itu, kita udah tahu. Kadang takut ngerasa so asik jawab PM lo. Kenapa so asik? Kan aku kan ada PM untuk dibaca dan dibalas. Aku jadi jadi ngomong sendiri. Hari belum pap. Ya udah nanti aku pap. Tapi di Jepang tuh seru banget guys. Kayak aku kan ini pertama kali aku ke Jepang pas lagi waktu lagi nggak winter kan. Malah pertama kali aku ke Jepang lagi winter. Itu pengalaman tak terlupakan. Dan di Jepang tuh walaupun panas terik gitu ya, mataharinya kencang, tapi tuh nggak yang gerah sumuk gitu loh. Nggak yang nggak ada udara sampai engap dan jelek gitu. Udara tuh anginnya tuh bagus, anginnya kencang. Harajuku paling murah berapa? Entahlah. Semoga kamu masuk top 7 SSK. Terima kasih ya, mohon doa dan dukungannya ya. Kalau udara jelek tuh yang banyak polusi. Kalau di Jepang karena mungkin orang-orangnya lebih banyak yang jalan kaki juga, jadi terus aku punya fakta juga yang ini baru aku tahu. Aku tuh jarang banget, bahkan pas pertama kali aku ke Jepang aku jarang banget lihat ada orang naik motor. Tapi kemarin pas di Yokohama ada beberapa yang naik motor. Terus aku pernah dengar katanya di Jepang kalau beli motor tuh seharga kayak beli mobil, jadi orang lebih prefer beli mobil.
Mau gak ya kalau tinggal di Jepang? Entahlah, aku takut kangen Indonesia juga. Tapi nggak tahu sih ya itu beneran atau enggak ya faktanya ya. Tapi ini sepenglihatan dan hasil observasi aku. Tapi iya sebenarnya banyak plus minus ya kalau misalnya aku tinggal di Jepang dan tinggal di Indonesia. Kalau aku tinggal di Jepang aku jarang ketemu kalian, nanti aku kangen, nanti kamu kangen gimana. Nanti aku nggak show. Jadi aku tinggal di Indonesia aja nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kalau mau ke Jepang sering-sering nggak apa-apa. Tapi aku mau tinggal tetap di Indonesia di kamar aku. Saya agak malas juga pindah-pindahin barangnya ya. Kecuali di Jepang ada lemari besar banget untuk menampung baju-baju aku. Perbedaan jamnya beda 2 jam doang, tapi di Jepang lebih duluan. 2 jam lebih duluan. Iya di Jepang jarang ada tempe. Ada natto, aku gak suka natto. Yes, tempe Indonesia lebih nikmat. Yes. Ketemu Ritsuki enggak, soalnya Ritsuki itu kan jauh banget kan guys, itu di Tottori. Kalau dari Tokyo tuh 6 jam perjalanan naik Shinkansen kayaknya ya. Itu kayak dari Jakarta ke Balikpapan kalau naik kereta deh, nggak tahu ini Asbun aja sih, nggak tahu. Correct me if I'm wrong ya, cemil ya. Makanan paling enak sejauh ini yang kemarin yang kali ini aku makan paling enak itu apa ya, sushi sih. Kemarin aku udah lama kan gak makan salmon sashiminya di Jepang. Beda gitu loh, salmon sashiminya lebih kayak padat dan warnanya lebih matte gitu. Kalau di Indonesia salmonnya lebih glowy dan apa ya, dan kayak glass skin. Apa sih referensinya aneh, kayak lebih dewy gitu. Kalau di Jepang lebih matte salmonnya, entah kenapa, apa yang membedakan. Sushi atau sashimi, dua-duanya lah jadinya. Payungnya beli. Kalau payung aku yang warna ungu, aku beli itu nggak beli sih, itu aku bawa dari Indonesia. Kenapa Freya jadi kayak bocah kalau sama Yu? Hah? Emang iya? Kan kita temenan, bro. Made salmon sashimi, I know right. Pas tampil di Jam Expo ada orang Indo, ada teman-teman yang ngechant lagu kita, ada yang meneriakkan namaku, ada yang membawa banner. Aku seneng banget. Ada orang Indonesia juga yang tinggal, mungkin itu orang Indonesia tinggal di Jepang deh. Tapi aku lihat juga ada beberapa yang kayak kakak-kakak fotografer yang biasanya di Indonesia dan kayaknya ada yang ikut ke Jepang. Makan Ichiran, oh my god. Tapi aku kayak jadi bimbang, enakan Ichiran apa Tenkaipin? Gak sih, lebih kayak aku lebih suka Ichiran apa Tenkaipin. Tapi kan masih Tenkaipin deh. Tapi sedih kemarin gak sempet Tenkaipin karena aku makan Ichiran. Karena kemarin tuh ada pilihan Tenkaipin atau Ichiran. Kenapa aku kemarin lebih pilih Ichiran? Karena aku belum cobain pertama. Terus kedua karena isinya kakak-kakak staff dan gak ada member. Jadi aku kayak takut FOMO sama teman-teman member. Tapi sebenarnya aku pengennya Tenkaipin. Tapi ya satu sisi aku belum pernah coba Ichiran. Dan enak sih Ichiran. Enak, sama-sama enak. Tapi kayaknya aku lebih suka Tenkaipin deh. Karena kuahnya lebih kental dan lebih rasa telur gitu loh. Kuahnya gurih, rasa telur dan kental. Aku suka kuah yang kental. Sebenarnya kental dan cair sama-sama suka, tapi kayaknya kalau yang kemarin aku makan, aku lebih suka yang kuah yang kental. BTW outfit paling kusuka ini. Iya, makasih ya. Aku ngerasa kemarin outfit, tapi enak sih kalau lagi summer gini. Bawaannya nggak banyak. Kemarin pas winter tuh banyak banget kan bawa baju tebal. Jadi kayak
takut overweight, terus bawanya banyak. Kalau baju summer bawanya tipis dan gak banyak. Bahkan tadi sebelum kita berangkat ke bandara, di hotel kita ditimbang dulu biar nggak overweight, kan maksimal 2, kalau nggak salah 23 ya. Terus ternyata koper aku 17 kilo, maksimal 23 kilo kan katanya. Koper aku ternyata 17 kilo, padahal aku ngerasa kayak udah berat gitu loh, tapi ternyata ada yang lebih berat. Memang summer kamu nggak keringetan ngucur. Mungkin karena ini lagi nggak summer banget kali ya. Kayak apa ya, autumn kali ya, nggak tahu apa ya. Karena lagi pergantian musim. Ini tuh lagi nggak peak summer gitu loh, bukan kayak puncaknya summer, jadi nggak yang keringetan ngucur, tapi matahari tetap terik tapi nggak keringetan. Terus biasanya tuh kalau JKT dari Jepang kan selalu beli koper kan, tadi udah bilang. Nah biasanya tuh untuk menghindari overweight koper kita masing-masing, jadi kadang ada beberapa oleh-oleh yang titip di koper JKT. Jadi JKT beli koper kosong, terus nanti buat oleh-oleh member atau staff, jadi nanti dibagi kayak misalnya 1 koper 3 member gitu. Jadi nanti pinjem doang, jadi biar koper pribadi gak overweight. Terus sampai Indonesia yaitu buat JKT koper ya, karena JKT yang beli untuk kostum karena cepat rusak katanya. Kalau menurut kamu mainnya paling disuka apa? Apa yang paling disuka? Spot foto favorit pas aku ada beberapa foto yang belum aku upload nanti ya. Kemarin pas di Gotemba juga foto. Bea cukai info aman. Hah, aman? Kan tinggal scan barcode. Enggak ya, atau nggak tahu deh. Enggak ngegacha, mainnya kalau mesin, tapi itu termasuk gacha enggak kan? Enggak dong. Oh, gacha sekali. Guys, aku kemarin juga ke Kidiland. Aku beli Smiski untuk adik aku, dia nitip Smiski. Terus aku beliin dia G-Beats juga. Kemarin di Jepang main kemana aja? Main ke hari pertama kan kita langsung ke Yokohama, terus langsung mandi dan bobo. Besoknya kita jalan-jalan dulu di Gotemba, day 2. Makanya nonton vlog dong. Gimana sih? Nonton vlog di TikTok dong. Terus kita day 2 kita ke Gotemba sebelum kita JR untuk Jam Expo. Habis itu kita malamnya JR. Terus besoknya kita perform di Yokohama Arena. Terus kita ke Donki. Terus kita juga ke thrift store deket Yokohama. Terus itu bagus sih thrift store ya, kayak kalau ke Yokohama lagi harus banget ke situ. I like Yokohama. Yokohama di otak aku tuh kayak racetrack gitu deh, kayak racetrack kayak racetrack gitu, kayak track buat balapan. Entah kenapa di otak aku Yokohama kayak gitu, kayak buat balapan mobil gitu. Abis itu next day kita ke Tokyo, kita pindah hotel. Tadi kita nginep di Yokohama, terus kita pindah ke Hamamatsucho. Terus hotelnya sama kayak kita syuting Magic Hour. Jadi kita nginep di situ dan aku lumayan udah hafal jalan dari hotel ke stasiun, aku udah tahu jalannya gimana. Terus kita langsung ke Harajuku Shibuya, tapi kita belum ke hotel ding. Kita abis dari Yokohama kita naik kereta dulu, kita langsung ke Harajuku Shibuya, habis malamnya baru pulang, baru ke Hamamatsucho. Habis itu besokannya kita ke Asakusa, Akihabara. Enggak. Habis kita jalan-jalan dulu di sekitar mana ya, lupa aku. Lalu kita jalan-jalan lagi, terus besoknya baru ke Asakusa, Akihabara. Terus besoknya pulang. Tadi ada yang nanya jarak hotel ke venue juga. Enggak, kita jalan kaki, deket. Tadi nanya kenapa tadi keluar bandara lama, karena kita harus pisah-pisahin oleh-oleh yang di koper JKT ke tas pribadi, makanya tadi kayak rempong banget.
Kalau di Indo Asakusa kayak gimana ya, Asakusa tuh kayak ada kuil gitu guys, itu kayak turis spot banget sih. Kayak di mana ya itu ya, di Indonesia, bingung. Oh, kenapa lama? Karena tadi pesawat aku juga lama karena aku nyari AirPods. AirPods aku hilang tadi, sempat hilang. Ini bodoh dan aneh banget sumpah guys. Aku pusing banget. Jadi mungkin ada yang belum tahu. Tadi aku ceritanya baru di PMC. Jadi di bandara di pesawat aku tidur kan. Terus aku pakai AirPods karena kalau nggak pakai AirPods kuping aku sakit. Jadi aku pakai AirPods untuk tidur. Habis itu pas aku bangun-bangun, di tengah bangun-bangun itu aku nyadar kok AirPods kiri aku nggak ada. AirPods kirinya nggak ada kan, tapi itu kayak belum landing, jadi kayak aku agak males nyarinya. Tapi aku kayak agak tenang karena oh ya udah palingan deket-deket sini. Nah pas udah landing tiba-tiba aku nyari kan gak ada. Aku udah pakai Find My, terus si Adel juga pakai hilang kan AirPodsnya juga sama sebelah kiri, tapi dia ketemu. Tapi aku pikir itu punya aku, tapi ternyata pas dibunyiin itu bukan punya aku. Jadi kira yang lain udah pada keluar, tunggu cuma aku sama Cige, sama ada kakak satu staff yang kayak bantuin nyariin juga, sampai pramugarinya bantu nyariin juga. Terus ternyata nggak ada kan di pesawat. Tapi waktu aku nyalain Find My-nya, nyalain bunyinya itu tuh ada deket aku, tapi aku nggak tahu itu ada di mana. Terus akhirnya udah kan kayak akhirnya kita disuruh keluar dulu, terus nanti katanya nanti akan dikabarin kalau misalnya ketemu gitu kan. Terus aku kayak udah aku udah ngilangin AirPods sekali, jangan sampai ini kedua kali gitu kan. Terus akhirnya keluar, terus pas udah mau OTW kan aku mau ke toilet dulu kan. Pas udah mau OTW ke toilet aku kayak aku kan selalu nyalain, aku masih nyalain kan itunya. Masih nyalain bunyinya kan. Itu tuh kayak ada di sekitar aku, ada di badan aku, tapi aku nggak tahu itu ada di mana. Dan akhirnya aku ke toilet, aku raba semua baju, celana, jaket. Aku pakai jaket juga kan. Terus ternyata guys ada nyangkut di baju aku, di punggung. Itu aneh banget sumpah, tapi aku nggak berasa banget. Akhirnya ada itu nyangkut di dalam baju, dan itu aneh banget sumpah, konyol. Padahal aku kayak, makanya pas aku nyalain suara kayak perasaan ada di sekitar aku, ada di badan aku gitu loh. Tapi kayak aku nggak tahu di mana. Boncos. Dia tuh di punggung. Dia jatuh masuk ke dalam baju gitu. Aku sampai kayak, aku inakanoko banget sumpah di pesawat. Kayak aku sampai tengkurap sumpah ngeliatin ke bawah kolong takut jatuh. Diliatin sama pramugari Jepang kayak, kampung gitu. Tapi kayak aku mau shout out untuk Cici G dan kakak staff yang sudah menemani dan menungguin aku nyariin AirPods, dan teman-teman juga. Tapi Cige sih yang nemenin aku sampai kayak aku ditungguin sama Cige sampai ketemu. Tapi aku ya kayak udah deh Ci, aku nggak enak itu kan, kayak jadi ngerepotin orang. Benar-benar gebrakan ya, tapi ini agak konyol dan agak stupido sih. Aku tidak bangga dengan ini. Waktu di Gotemba kelihatan Gunung Fuji. Enggak, so kita fokus belanja dan lihat-lihat ya, maaf ya. Padahal aku sebenarnya penasaran sih, tapi karena Gotemba tuh gede banget ya. Terus kita tuh kayak cuma dikasih waktu kayak 3 jam. Jadi kita sibuk mengeksplor apa yang ada di Gotemba. Explore barang-barang. Gak suka pakai headphone, sebenarnya suka, tapi kayak nggak praktik dan gede banget gitu loh. Aku malas bawa-bawanya, apalagi kan ini keluar negeri ya, bawaannya banyak. Kalau AirPods tuh kayak compact gitu, bisa dimasukin dalam tas. Sedangkan aku tuh bawanya tas kecil. Gitu deh. HPU beneran screen protectornya yang pecah. Iya. Ini juga konyol, aku sedih. Jadi di Asakusa HP aku jatuh, sok keinjek sama diri aku sendiri dengan sepatu aku yang copotnya rusak itu.
chainnya rusak. Terus aku sedih banget. Aku tuh awalnya nggak ngeh, terus pas kemarin pas di Akihabara aku baru ngeliat kok kayak ada garis. Terus kan screen protector aku anti spy kan, jadi nggak terlalu kelihatan kalau itu retak. Tapi retaknya baru kayak tipis gitu sih. Iya tapi si Chrissy juga parah banget tuh retaknya, tapi dia masih belum ganti-ganti juga. Tapi ya asalkan gak kena HP screennya gak apa-apa sih. Ini baru kena screen protectornya dong. Anti spy. Kalau anti spy kan gak kelihatan ya kalau dari depan ya kalau dia tuh retak. Besok kegiatannya apa? Besok kegiatannya aku akan persiapan untuk Pokemon. Jadi ya udah kasih aja lah, aku ikut pesta Pora dan Pokemon yang hari Minggunya tanggal 22. Aku perform, jadi kalau misalnya kalian mau datang nonton, aku ada info Pokemon apa Pespor dua-duanya. See you. Iya, pulang juga langsung kegiatan guys, kan kemarin liburannya udah ya. Tapi sebenarnya kemarin capek juga sih karena kita di Jepang kan naik kereta, jadi kita jalan kaki juga kan, itu capek banget juga sih. Tapi senang sih, senang lah, siapa yang nggak senang. I'm grateful. Woke up hella grateful. Kamu teman gak? Semoga enggak ya, tapi aku sih enggak, aku ngerasa enggak ya, tapi tadi banyak yang bilang aku tanning. Tapi itu berarti kayak di Indonesia naiknya MRT ya kayak gitu ya, seru deh. Terus tadi kan kita naik dari hotel naik monorail untuk ke airport, terus aku bobo. Terus diliatin sama orang, tapi gak apa-apa, member juga pada bobo karena kita kurang tidur semuanya. Terus aku tuh ya di Jepang ya kan aku punya tempat koin gitu kan. Kadang tuh aku kayak malu banget, aku kan susah ya, kayak bukan susah, kadang kalau ngitung koin kan lama ya, misalnya kayak harganya 1.500 berapa gitu kan, sekian. Kadang tuh koin aku kan banyak banget, kadang tuh kayak susah nyarinya gitu, dan kadang tuh lama, jadi aku di kasir lama, kadang malu kan, kayak aduh lama banget. Jadi akhirnya aku kasih uang besar mulu. Jadi aku selalu kayak kenapa koin aku banyak, karena aku selalu kasih uang gede, jadi selalu dapat kembalian. Soalnya kalau misalnya aku mau nyari uang pas tuh kayak lama gitu loh. Mau oleh-oleh. Koinnya sisa berapa ya, coba lihat. Kali ini aku uang yennya masih nyisa 1.000 yen. Kalau terakhir aku nggak nyisa yennya. Ini aku nyisa 1.000 yen, berarti sekitar 100 ribuan. Kalau di Indonesia, kalau di rupiah. Nimbun koin iya, tapi nih aku totalnya ini sisanya ada 1, 2. Terus ini tuh koin 1 yen tuh banyak banget, ganggu dan gak guna gitu. Guna sih tapi kadang kecil dan banyak, gak, malas. 1, 2, 3, 4, 54, 64, 74. Aku masih sisa 1074. 1074 yen totalnya. Tapi kalau koin kan udah gak bisa ditukar ya, paling yen yang ditukar ke rupiah. Di Haneda bisa tukar koin padahal ya nggak tahu. Di sana nemu vending machine yang unik. Menurut aku vending machine ice cream itu unik. Koin yang kamu bilang akhirnya kepake juga di Jepang. Koin apa ya? Lupa. 1074. Kosong 74. 1074.
Enak gak es krimnya? Enak. Ada vlognya gak? Yang di Asakusa ada, tapi itu nggak sampai habis, nggak sampai the end of the day. Nggak apa-apa nggak? Tapi kan nanggung gitu, aku nggak tahu sih mau post atau nggak. Tapi yang vlog proper yang aku bikin tuh cuma 3. Ya ini aku pulang jadi batuk. Mau lihat Smisking itu, Smisking bukan punya aku, Smiskingnya punya adek aku beliin dia nitip. So pas dia kan, adek aku kan yang cewek kemarin ke Taiwan kan, dia beliin aku mau Fusan, jadi gantian blind box. Terus aku nggak ke Pop Mart, aku padahal mau lihat Hachi Pupu kan, tapi aku nggak ke Pop Mart. Negara apa yang pengen lu datengin? Rahasia. Nggak asik ya kalau rahasia. Tapi sebenarnya apa ya, nggak tahu, lupa banyak. Oh, yang paling sejauh ini aku mau Natalan di New York. Pasti kayak aku suka banget lihat Christmas store dan kayak semuanya udah dekorasi tema Natal, itu seru banget. Kalau kan gimana kabarnya? Apakah baik-baik aja? Apakah udah kangen Jessie? Kabarnya harus baik ya. Nanti kita ketemu ya. Kangen 20%. Aku padahal kangen 1.500. Bisa-bisanya kangen 20%. Fake friend. Oke. Untuk kali ini aku jadi tahu siapa yang fake friend, siapa yang true friend, real friend. Iya. Emang friend, oh my god, cukup tahu banget. Aku ngerasa kayak kita udah sahabat, seurat senadi. Tapi bisa-bisanya ditanyain emang friend. Kecewa sih. Kamu sudah menyakiti hati mungilku. Aku kemarin ngomong bahasa Jepang loh di MC Jam Expo. Aku ditanya apa makanan Jepang kesukaan. Aku bilang Nihon no tabemono wa iro suki da kedo ichiban suki nano wa ichigo desu. Nihon ichigo artinya strawberry Jepang. Aku latihan tuh. Aku ada videonya nih. Aku udah bilang kan di showroom kemarin yang sama Cepio. Aku sama Cepio belum tidur kayak sampai jam 3 karena kita ngafalin MC. Kayak aku nggak mau terlihat inakanoko di depan orang-orang Jepang yang nonton Jam Expo. Aku latihan pronunciation dan nadanya, tapi kayak kemarin karena aku gugup jadi kurang puas, tapi oke lah. Nihonjin. Oke. Sahabatku lagi live ya. Oke deh. Terus aku udah tahu gimana cara nanya toilet. Toilet wa doko desu ka? Oke, semoga aku gak lupa. Semoga next ke Jepang aku masih ingat dengan hal-hal basic seperti ini. Terus kalau nanya, kamu udah makan belum? Tapi biasa aku ke fans Jepang yang biasa video call sama aku template-nya selalu tabemashita ka gitu. Aku gak sabar ketemu sahabat aku. Aku mau kasih oleh-oleh dia. Maksudnya itu bukan template sih, itu lebih kayak ke how to start a conversation. Awalnya kayak, hai sashiburi,
Genki desu ka? Tabemashita gitu. Bukan template, di template tapi kayak itu kayak how to start a conversation. Abis itu kayak baru dari situ ngalir. Kamu mau oleh-oleh? Yep, how to basa-basi in Japan. Weh, makasih ya sudah mengerti. Benul sekali. Tadi Kak Ola nonton showroom KJC. Makasih ya. Tapi aku udah mau selesai guys. Bentar lagi aku udah mau udahan. Gak apa-apa gak? Karena aku ingin live update. Dan sebenarnya aku pengen ngabarin tentang STS tadi itu. Udah bisa ngomong sama Ritsuki. Padahal Ritsukinya juga kayak lebih lancar ngomong Indonesianya deh. Tapi aku takut. Tapi seharusnya kalau dia udah gako, kalau dia udah sekolah, kayak dia bisa sih ngomong bahasa Jepang. Kayak aku lebih sering denger Ritsuki ngomong bahasa Indonesia. Guys, doain ya semoga aku bisa ketemu Ritsuki. Soalnya Ritsuki tuh kayak anaknya yang gak takut ketemu orang baru gitu loh. Jadi kayak aku udah ngebayangin kalau aku ketemu dia tuh kayak bakal yang main bareng sama aku gitu. Doain ya, itu salah satu wish ulang tahun aku mau bertemu Ritsuki dan Natsuki dan Mama Mega dan Pak Bambang dan Abe Cekut. Kamu doain kita bisa ketemu dulu kamu. Iya, aku doain. Tapi yang terpenting aku juga berdoa semoga kita dulu yang ketemu ya. Itu salah satu wish list aku. Gak sabar kalau misalnya nanti emang ketemu Ritsuki, mau aku jajanin, mau aku bikin konten, ajak TikTokan. Gak sabar. Mama Mega asalnya sama kayak aku, Ci. Oh, kamu dari Tulungagung juga, Dek. Ya kan Mama Mega Tulungagung kan? Nyesel deh kayak nggak nyesel sih, aku kayak telat tawa Ritsuki gitu loh. Kayak sekarang dia kayak udah gede. Dulu pas aku ngeliatin waktu dia masih kayak agak kecil, kayak lucu banget, gemes. Oke. Kalau gitu aku baca podium ya. Aku baca podium dari nomor 13 ya. Sudah siap? Siap. Nomor 13 ada Kak Alfian, terima kasih. Nomor 12 ada Irgi, terima kasih. Nomor 11 ada Kak Alsagian. Nomor 10 ada Sid, thank you. Nomor 9 ada Domlika, terima kasih ya. Nomor 8 ada Zevanya. Nomor 7 ada Nikoris, thank you. Nomor 6 ada Kak Iqbal, makasih ya. Nomor 5 ada Ruak, thank you. Nomor 4 ada Dava, thank you. Nomor 3 ada Kak Bayu, thank you. Nomor 2 ada Ko Erik. Dan nomor 1 ada Kak Maulana. Si Kak Maulana ini aku lihat-lihat udah jarang ya ke showroom JSC, dan sekarang dia muncul. Gak apa-apa, itu adalah sebuah gebrakan ya. Tapi makasih ya sudah nonton dan sudah nge-give juga. Kita semoga bisa cepat ketemu lagi ya. Doain aku semoga aku udah gak batuk dan gak bindeng lagi ya teman-teman. Karena aku mau ulang tahun, aku bete kalau misalnya aku sakit, oke? Semoga kamu juga sehat-sehat. Bye-bye. Thank you for today.